Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, ini untuk beberapa kelas yang belum mendapatkan materi tentang muscles, saya buatkan videonya, di mana akan kita membahas structure, function, and how to contract and relax mechanisms. Oke, eh, otot juga bisa disebut sebagai alat gerak aktif karena dia bisa kontraksi dan juga relaksasi. Ada beberapa macam otot. Di sini ada tiga. Ada skeletal muscles, ada cardiac muscles, sama ada smooth muscles. Dimana ya mungkin ada beberapa yang menyebutnya otot lurik, tapi saya lebih uh, suka menyebutnya itu adalah otot rangka karena jantung, otot jantung pun atau cardiac muscles ini punya yang namanya lurik atau pita gelap terang ini. Gitu. Jadi um, lebih baik gitu menamakan sesuai dengan nama strukturnya gitu supaya tidak rancu, atau kalau di Cambridge atau di bahasa Inggris kan skeletal, cardiac, sama smooth muscles. Beda-beda namanya. Dan dilihat seperti gambar di sini juga saya sediakan tabel. Ada striated muscles atau di sini bertindak sebagai skeletal muscles-nya. Ada stripes atau garis-garis atau striations at regular intervals. Artinya ya dia ada garis-garis yang sejajar gitu ya appearance-nya. Sama cardiac muscles nih kan juga ada stripes and striation at regular intervals. Sedangkan kalau smooth muscle itu no striations atau nggak ada yang namanya pita gelap terang. Kenapa? Karena tersusunnya itu kalau di striated sama cardiac muscle itu dia tersusunnya kayak gini. Itu terlihat pita gelap terangnya. Nanti kan kita bahas dilengkapnya di sarkomer. Sedangkan kalau yang smooth muscles itu susunnya pita gelap terangnya sarkomer itu nggak paralel. Tapi dia susunnya kan bentuknya seperti ini ya kalau smooth muscles tuh. Dia bentuknya seperti ini. Dan untuk bentuk si sarkomer itu dia diagonal seperti ini. Nah, jadi makanya dia tidak kelihatan pita gelap terangnya atau striationsnya. Kemudian cell structure, kalau striated itu dia multinucleus, which means I have many nucleus gitu loh, atau disebutnya itu syntium gitu. Jadi kalau dilihat di sini dalam fibers ini nyebutnya fibers ya, makanya si muscles ini kalau untuk yang striated atau skeletal muscle dia nyebutnya fibers, not cell, karena dia multinukleus itu. Karena kita tahu kalau misalkan setiap sel itu kan dia kebanyakan punya satu nukleus, sedangkan kalau muscle ini dia nukleusnya banyak, itu disebutnya multinukleus atau syntium. Sedangkan kalau cardiac muscles itu dia uninucleus atau uninucleate cells joined by intercalated disc. Jadi ini mana yang disebut intercalated disc nih, yang ini nih, yang warna putih-putih ini intercalated disc. Artinya dia masing-masing punya diskus intercalaris kalau bahasa biologi aslinya. Setiap itu ada satu nukleus, makanya uninukleus. Sama yang smooth muscles itu setiap sel. Nah, kalau ini boleh disebut sel. Sel itu satu nukleus gini. Nah, gitu. Kemudian shape of cells-nya, kalau yang striated atau skeletal muscle itu long and unbranched cylinder, artinya dia panjang gini, panjang. Nah, dia ada striated-nya, kemudian panjang, dia nggak bercabang ya. Dan nukleusnya banyak, ini nukleus, ini nukleus, ini nukleus gitu. Sedangkan kalau yang kardiak, apa namanya, dia long, apa namanya, but shorter than skeletal muscles, dan dia bercabang with branches and connect to adjacent cell or connect with the intercalated disc. Jadi misalkan ini bercabang, nah kayak gini ya. Dan misalkan dibatasi dengan yang namanya diskus intercalaris di sini, nah ntar dia ada lagi, misalkan, nah seperti ini, tadi bercabang lagi. Nah ini otot jantung atau cardiac muscles. Kalau yang smooth muscles ya dia long, panjang gini ya. Nah dia bilang di sini dia taper at either end. Jadi keduanya tuh ada kedua ujungnya runcing gitu ya, maksudnya kali ya. Oke, kemudian ada organization of contractile proteins, artinya yang disebut pita gelap terang tadi, yang tadi saya bilang kalau skeletal itu dia paralel, kalau yang cardiac paralel, sedangkan yang smooth muscles itu dia tidak tersusun secara paralel, atau boleh disebutnya di sini diagonal. Ya, nanti mungkin kalau kalian belajar tingkat lanjut, nah belajar tentang smooth muscles di sini. Kemudian distribution in the body artinya ya letaknya gitu loh. Kalau misalkan yang skeletal ya berarti dia letaknya di skeletal, di rangka. Sedangkan kalau kardiak ya dia di heart, di jantung. Kemudian kalau yang smooth muscles itu kebanyakan di organ-organ vital.
digestive system, kemudian ada tubular structure, blood vessels, and many more gitu. Nah, kemudian kalau yang striated sama yang atau skeletal atau yang dengan kardiak, sorry, skeletal sama yang smooth muscles itu disebutnya neurogenic. Yang mana neurogenic ini dia harus ada yang namanya impuls atau stimulus dari luar gitu. Sedangkan kalau yang myogenic itu kan dia bisa impulsnya tuh bisa automatic. Artinya kan kalau misalkan jantung kita udah bahas transport in mammals juga, di dalam jantung itu kan misalkan di bagian jantung. Nah, di bagian sini sama bagian sini, ini kan ada AV nodes, ini ada SA node. Nah, yang mana SA node ini kan yang bisa kita sebut sebagai pacemaker gitu. Nah, pacemaker ini yang menghasilkan impuls sendiri yang dari dalam itu sendiri, makanya disebutnya myogenic. Sedangkan neurogenic itu ya impulsnya dari luar ataupun dari organ yang menerima impuls dari luar juga sih sebenarnya gitu, dan diantarkan ke suatu otot tersebut. Kayak misalkan coba angkat tangan kalian gitu. Nah, kalian pasti ngangkat kan gitu. Yang mana berarti itu dipengaruhi sama suara yang saya kasih gitu dan diterima sama telinga kalian. Artinya harus ada impuls untuk menggerakkan suatu skeletal muscle itu, atau dipengaruhi sama otak secara sadar. Sedangkan kalau yang kardiak atau yang bersifat myogenik itu bersifat otomatis. Nah, kita khusus di sini hanya ngebahas striated muscles, lebih spesifik lagi skeletal muscles gitu. Nah, kalau lebih lanjut ya mungkin kalian belajar kardiak sama yang smooth muscle, gimana cara kontraksinya. Yang mana kalau kalian lihat di otot kalian nih, di bagian di sini, di bagian berarti kan ini runcuknya ke otot, ke tulang paha nih. Di sini kan femurnya nih, gitu. Ada otot. Ini urutannya dari yang terkecil ya. Dari yang terkecil ini ada otot muscles. Muscle bundles itu artinya gumpalan si otot itu. Muscle fibers si seratnya. Di dalam muscle fibers ada myofibril. Di dalam myofibril itu ada myofilamen. Nah, myofilamen ini nanti di dalamnya ada yang namanya sarkomer gitu. Jadi nanti myofilamen sampai sarkomer ini nanti kita kenal ada istilah yang namanya actin and myosin gitu. Atau yang di sini actin itu bisa kita sebut sebagai thin filament, sedangkan myosin itu thick filament gitu. Ya, cuma nanti kita itu bahasnya di sini. Nah, dimana kalau misalkan ini muscles nih, si muscle-nya, si ototnya. Kemudian di sini ada muscle bundle-nya. Jadi ibaratkan muscle ini kumpulan dari muscle bundle, gumpalan-gumpalan si otot ini. Nah, ternyata dilihat lagi di dalam gumpalan otot aja, di dalamnya masih ada uh, fiber lagi, serat-serat otot. Jadi makanya kalau kalian itu pernah makan daging ayam, kalian tarik-tarik tuh dagingnya itu kan bentuknya panjang-panjang itu kan ya, panjang-panjang seperti ini. Nah, itu adalah serat-serat ototnya. Nah, di sini kita bahas namanya muscle fibers. Yang mana muscle fibers itu dia punya yang namanya sarcolemma, which means dead cell membrane. Artinya gini. Nih, misalkan kalau kalian lihat di bagian sini, sorry. Nih, di bagian sini ya, ini adalah apa namanya, muscle fibers gitu, muscle fibers yang mana ada yang namanya sarkolemanya. Sarkolemma berarti kan selaputnya, sel membrannya yang menyelubungi si siapa si serabut otot gitu. Ini yang apa namanya, yang warna pink ini di luar itu sarkolemanya, muscle fiber membrane gitu. Yang mana sarkolema ini dia itu bisa yang namanya melakukan ke dalam nih infolding. Pokoknya kalau ada kata-kata fold, folding, infolding, itu pasti untuk memperluas luas area. Namanya itu tetubulus. Nih, namanya tetubulus. Jadi ibaratkan kalau kalau misalkan ada garis seperti ini, terus apa namanya, eh, ada yang masuk ke dalam. Nah, seperti ini. Misalkan ini membran ya, membran yang masuk ke dalam kan berarti infolding ya. Nah, itu namanya itu adalah T-tubulus gitu. Itu namanya T-tubulus. Jadi kalau misalkan dia melekuk lagi ke dalam, nah ini namanya itu adalah T-tubulus ya. Gitu, itu namanya T-tubulus. Nah, nanti kalau misalkan dia bercabang-cabang lagi si T-tubulus itu, nah itu disebutnya sebagai sarcoplasmic reticulum. Misalkan dari T-tubulus ini bercabang-cabang lagi, cabang-cabang lagi, cabang-cabang lagi, cabang-cabang lagi, cabang-cabang lagi. Nah, ini disebutnya sebagai sarcoplasmic reticulum. Itu yang mana sarcoplasmic reticulum ini dia itu untuk menyimpan yang namanya ion kalsium gitu. Jadi kalsium reservoir itu dia ada di sarcoplasmic reticulum. Dan yang pasti dia juga karena
untuk mengantarkan ion kalsium, ya dia pasti punya yang namanya kalsium channel dan beberapa protein channel yang lainnya gitu. Nah, terus ini apa? Sarkoplasma. Sarkoplasma ya plasm. Plasma refers to fluid ya cytoplasm gitu kan. Kemudian banyak myofibril nih. Jadi kalau dibelah lagi si muscle fibers ini dalamnya ada myofibril di sini ya. Kemudian dia banyak mitokondria. Kenapa? Karena di sini pasti untuk yang namanya memproduksi yang namanya energi gitu ya, produce energy seperti itu. Jadi eh itu fungsinya kenapa banyak yang namanya mitokondria. Nah, di sini coba kita lebih lihat dalam lagi. Nah, ini ada si skeletal muscle, mungkin kalau kalian masih bingung untuk bagian yang namanya muscle fibersnya ya, ada yang namanya muscle fibers gitu. Nah, jadi ini yang melingkupi ini yang tadi dibilang tuh membrannya. Nah, ini kita sebut sebagai sarkolema. Ya, sarkolema, lema jadi membrane gitu kan. Nah, ini kalau misalkan yang lubang-lubang kecil ini ya, yang lubang-lubang kecil ini itu berarti kan yang mengalami pelekuan ke dalam ya nih. Kalau kalian lihat ini melakukan ke dalam kan ya, melakukan ke dalam itu adalah infolding sarcolemma gitu loh. Jadi yang kita sebut sebagai tetubulus. Ini warna ini sebenarnya warnanya semuanya sama ya, sama-sama merah, cuman ini dibedakan warna aja supaya kalian apa ya bisa paham gitu loh. Strukturnya beda gitu. Nah, ini kalau yang warna-warna kuning ini yang kita sebut sebagai tetubulus. Nah, kemudian ini kan dari tetubulus ini kan nih yang kayak gini nih, yang warna kuning ini kan bercabang-cabang lagi ya. Yang warna biru, nah ini baru kita sebut sebagai sarcoplasmic reticulum. Jadi ibaratkan sarcoplasmic reticulum ini dia melingkupi yang namanya myofibril seperti itu. Jelas ya sampai sini ya. Jadi ya kalau kalau sederhananya kan tadi ini adalah sarkolema, kemudian dia masuk ke dalam ini yang panjang-panjang yang namanya tetubulus. Nah, nanti yang tetubulus ini, nah dia bercabang-cabang lagi lah ya. Nah, ini yang kita sebut sebagai sarcoplasmic reticulum. Yang ini tetubulus. Tetubulus itu transfer system ya. Transfer system tubules. Atau disingkatnya tubules aja gitu. Tubules. Gitu. Nah, baru nanti kita di sini ngebahas thick filament sama thin filament. Jadi yang ini kita sebut sebagai sarkomer nanti di dalamnya nih, kotak ini nih. Gitu. Jadi ini banyak myofibril juga nih, 1 myofibril, 2 myofibril, 3 myofibril, 4 myofibril dan seterusnya. Ya, itu skeletal muscles. Nah, ini ada myofibril. Nah, itu composed by myofilaments, yang mana myofilaments ini ada yang thick filament, ya thick filament, sama yang namanya thin filament gitu. Kalau yang thick filament ini kita sebut sebagai myosin, sedangkan yang thin filament ini kita sebut sebagai apa namanya aktin. Nah, gitu. Jadi di sini ya kalian juga udah bisa baca ya kalau myosin sama aktin di sini ada apa-apa aja. Gitu. Nah, kalau misalkan kalian lihat di sini untuk yang kita bahas myosin dulu. Ada bagian yang di sini ya, sama ada bagian yang ini. Bagian yang atas, nah ini terdiri bagian kepalanya atau myosin head-nya yang di sini di mana ada ATP binding site dan juga ada myosin ATPase si enzim itu. Ini kan protein ya. Protein itu kan bisa bertindak sebagai yang namanya enzim. Jadi yang myosin head ini tersusun dari globular protein gitu. Sedangkan kalau yang ekornya ini yang apa namanya yang tailnya, nah itu terdiri dari fibrous protein gitu ya. Jadi ada globular protein sama ada fibrous protein gitu. Nah, jadi ini baru satu untayan aja ini. Nah, kalau dilihat lagi yang atasnya ini jadi seperti ini gambar untayan-untayannya. Ini jadi banyak kepala-kepala myosin ini pada keluar ya, myosin head-nya. Gitu. Nah, ini yang kita sebut sebagai myosin atau thick filaments. Gitu. Nah, sedangkan kalau oh ya, yang di myosin ini kan juga saya bilang di sini nanti kepalanya yang akan berikatan sama yang namanya aktin. Aktin yang warna hijau nanti akan kita bahas, sama myosin itu attached to M-line. Apa itu M-line nanti kita bahas. Oke, kemudian yang aktin. Yang aktin ini ada beberapa komponen, ada nanti yang namanya troponin, ada yang namanya aktin, sama ada tropomyosin. Jadi kalau misalkan yang aktin atau thin filament ini terdiri dari globular protein, gitu. Nah, globular protein si aktin ininya warna hijau-hijau ini kan bentuknya bulat-bulat ya. Ini bulat-bulat yang mana di ibaratkan apa ya bahasanya ya, dia kayak eh bahasanya tuh bulatnya tuh kayak nggak sempurna gitu kan. Jadi kayak bentuknya kayak gini.
bulat kayak ada celahnya gitu ya di sininya. Itu yang akan dimana di sini akan berikatan sama myosin head ini gitu. Jadi dia nanti bakalan gabung, bakal attach. Nah itu disebutnya sebagai cross bridge nanti ya. Tapi yang mana si aktin ini, bagian aktin atau bisa kita sebut sebagai myosin binding site ya. Nah, myosin binding site itu dia masih ditutupi sama suatu komponen yang namanya tropomyosin. Tropomyosin. Jadi tropomyosin ini yang warna orange gitu. Jadi dia ditutupi, makanya di sini bilang tropomyosin itu block attachment site gitu. Jadi prevent cross bridge nih. Jadi dia nggak bisa nancep gitu kalau tropomyosin itu masih belum bergeser. Yang mana tropomyosin ini bisa diubah atau bergeser kalau suatu komponen yang disebut troponin, ini troponin yang kecil ini, itu berikatan dengan ion kalsium gitu. Jadi nanti si troponin ini bisa kita sebut sebagai kalsium binding protein, yang mana dia nanti bisa berikatan sama kalsium. Nah, si troponin ini bisa mengubah struktur tropomyosin. Kemudian si aktin ini itu dia attach to Z lines. Apa itu Z line? Nanti kan kita bahas di sini nih di sarkomer. Kita cukup untuk ini di slide ini ngebahas myofibril aja dulu. Aktin dan myosin. Next, abis itu ada sarkomer. Jadi di sarkomer atau ini yang kita sebut sebagai part myofibril between two Z lines. Jadi ini kan Z line nih. Ini Z line. Yang satu ini namanya sarkomer. Gitu. Ya, give striated look. Jadi kenapa disebutnya pita gelap terang nih? Jadi kalau misalkan kalian lihat di sini nih yang saya titik-titik ini. Nah, ini kan layernya banyak ya. Yang mana ada layer myosin, ada layer aktin di situ. Nah, ini layernya banyak. Nah, ini yang disebut sebagai pita gelap, yang dark band. Sedangkan yang ini pita terang atau light band. Ini light band gitu. Nah, nanti di sini udah mulai dark band lagi. Nah, di sini nanti mulai dark band lagi, di sini light. Jadi dia selang-seling gelap terang, gelap terang, gelap terang, gelap terang gitu. Jadi makanya kenapa disebutnya striation atau disebutnya tadi striped look appearance, karena ya susunan sarkomer seperti ini tersusun secara paralel gitu kan. Jadi seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Yang mana kelihatannya jadi kayak gelap terang nih. Kalau gambarnya jadi kayak gini tuh, ya kan? Nah ini kan dia terang nih, ini terang. Nah yang bagian bagian sebelahnya tuh gelap karena layernya double makin banyak gitu. Nah itu akan kita bahas nanti. Kita ngebahas dulu yang namanya eh apa namanya ngebahas si pita-pitanya itu ada apa aja ya. Oke, di sini kita lihat untuk yang zona H dulu deh ya. Oke, ini dulu deh. Ada M line dulu deh. Nih M line tuh garis yang ini nih M line garis M line. Jadi kalau dilihat M line itu hanya terdiri dari yang namanya yang namanya myosin. Yang warna biru myosin ya. Ini yang warna biru ini adalah myosin, yang warna merah ini adalah aktin gitu. Nah, jadi yang M line itu terdiri dari myosin aja. Kemudian kalau ada yang Z line, nah Z line kan berarti ini dong nih, terdiri dari aktin aja gitu, only aktin. Nah, kemudian kalau misalkan ada H zone atau zona H. Zona H itu kan yang di sini sampai sini nih. Nah, sampai ke sini. Nah, terus sama yang ini, kalau yang ini yang relax, nah ini udah kelihatannya ada relax, nah ini yang contract. Zona H-nya gimana semakin ke sini? Oh, ternyata semakin mengecil. Dilihat dulu zona H terdiri apa sama apa. Oh, zona H berarti kan di situ apa namanya distance between aktin kan ya. Jarak dari antara kedua aktin kan. Between actin. Nah, kemudian dia terdiri dari apa? Ya, terdiri dari yang namanya only myosin kan ya. Only myosin. Dan ketika lagi kontraksi, nah itu zona H-nya itu dia memendek, shorten gitu. Itu zona H. Kemudian dilihat lagi ada pita A. Oke, ada A band di situ. Ada A band pita A. Nah, pita A kan dari sini ke sini nih, dilihat. Nah, di sini juga sama nih ketika lagi kontraksi A band-nya. Artinya si A band itu terdiri dari apa sama apa? Oh, berarti dua, myosin dan juga aktin. Ya kan itu kan saling overlap di situ. Dan kemudian si pita A ini ya, pita A itu kalau misalkan lagi kontraksi, kalau dilihat kan dia tidak ada perubahan kan ya pas lagi kontraksi. Ya berarti ya dia konstan-konstan aja jaraknya tidak berubah gitu. Ya. Apalagi oh pita I band ya I band. I band berarti kan dari sini ke sini kan. Dilihat tuh ya si pita I-nya.
Pita I kalau misalkan mana nih pita I nih. Pita I ketika lagi relax kan seperti ini. Nah, ketika pita I lagi di sini, nah itu dia memendek kan ya pita I-nya ya. Gitu. Yang mana ya pita I berarti cuman yang namanya apa aktin aja kan ya. Only aktin dan ketika dia lagi kontraksi ya dia juga ikut memendek gitu shorten ya. Nih kan dibilang nih, H zone and I band both shorten when the muscle contract. Itu nah makanya di sini bisa give striated look di sini. Nah, di sini ada muscle contraction, how to muscle contract because we have neuromuscular junction. Neuro refers to neuron, muscular refers to muscles. Artinya di situ ada yang namanya sel saraf yang berperan untuk menstimulus atau ngasih impuls rangsangan si otot itu untuk kontraksi dan relaksasi. Yang mana neuromuscular junction ini bisa kita sebut sebagai motor end plate. Kenapa motor end plate? Berarti kan yang mana kan kalau misalkan ada stimuli ya, ada stimuli diantarkan di diterima sama reseptor dulu deh, sama reseptor, kemudian reseptor kasih ke control center itu ngasih ke efektor kan. Yang mana kalau misalkan yang stimuli kasih reseptor ke control center ini kan pakai sensori neuron. Sedangkan control center ke efektor, nah itu adalah motor neuron. Yang mana efektor itu salah satunya adalah muscle. Nah, berarti makanya di sini disebutnya motor neuron gitu. Atau motor end plate. End plate end ya, end berarti ada di ujung, plate itu kayak piringan. Jadi motor end plate. Nah, berhubungan sama yang namanya cholinergic synapse yang sudah kita bahas yang mana cholinergic synapse ini brings acetylcholines. Ya, yang mana ini acetylcholine bertindak sebagai neurotransmitter. Nah, ini yang udah kita bahas. Jadi gimana caranya kontrak susunan sarkomer dan ini gimana caranya sih otot itu kontraksi dan relaksasi. Gitu. Yang mana akan kita bahas di mekanisme ini. Oke. Jadi di sini ada yang A untuk masuk contraction, ada yang B. Jadi artinya di sini ini namanya motor end plate ya. Ini namanya motor end plate atau neuromuscular junction boleh. Ya, jadi ini adalah neuronnya, nah ini adalah muscle-nya. Neuromuscular junction tautan gitu. Nah, masih sama dengan yang kayak depolarisasi dan lain-lain. Artinya ada impuls yang masuk kan ya. Yang mana impuls yang masuk ini berarti terjadi depolarisasi. Depolarisasi berarti nanti di sini nah voltage gated channel dari kalsiumnya itu dia kebuka kan ya. Makanya kalsiumnya bisa masuk. Ya, prosesnya sama cholinergic synapse. Makanya belajar cholinergic synapse dulu. Nah, yang mana calcium ions ini dia stimulate neurotransmitter that brings acetylcholine. Nih, ya kan kalsium itu apa namanya um, merangsang pembentukan si vesikel yang membawa si acetylcholine. Ya sama dia si acetylcholine ini dia dikeluarkan secara eksositosis, kemudian binds with receptor and receptor response to the tetubulus dulu nih, tetubulus. Yang mana di tetubulus ini kan tadi bercabang-cabang ya sarcoplasmic reticulumnya. Nah, ini kan yang SR-nya sarcoplasmic reticulum apa namanya reservoir dari si kalsium. Nah, menstimulasi tuh pembukaan protein channel dari si ion kalsium. Kebuka dong semuanya ion-ion protein channel kalsiumnya. Nah, kalsiumnya pada kebuka, pada keluar semuanya. Yang mana nanti ion kalsiumnya bisa berikatan sama satu tadi komponen aktin kan. Namanya komponen si troponin gitu. Nah, ketika si troponinnya ini berikatan sama ion kalsium, nah nanti apa namanya? Ini nih, troponin ya. Troponin binds with calcium ions. Kemudian troponin move tropomyosin gitu. Baru tropomyosinnya bergerak kan. Tropomyosin move. So, misalkan expose uh, apa namanya myosin binding site gitu, myosin binding site. Ya udah, kemudian si myosin head attach to actin gitu, attach to actin in myosin binding site. Dah gitu dulu. Terus itu nanti gimana mekanismenya nih dibahas di sini nanti gitu. Ya, nah misalkan udah berikatan nih, yang mana kan berarti kan neurotransmitternya di sini masih banyak tuh.
ya si asetilkolinnya. Sama mekanismenya cholinergic synapse, ada asetilkolin esterase supaya nanti terjadi reaksi reversibel kebalikannya, ion kalsiumnya nggak ada neurotransmitternya, nggak ada asetilkolin yang berikatan dengan reseptor, nah berarti nggak ada rangsangan yang masuk, nah ion kalsiumnya dia balik lagi gitu namanya. Kalau keluar tadi memperproduksi ion kalsium banyak, namanya kalsium influx gitu, kalsium influx keluar dia. Sedangkan kalau misalkan yang masuk lagi ke dalam, nah itu namanya kalsium efflux. Bukan berarti efflux itu keluar ya, exit itu enggak, ini beda ya. Oke, itu. Nah, eh lebih spesifiknya gimana yang terjadi di myosin head-nya sama myosin binding site-nya ini yang di seperti sebelah kanannya. Jadi yang pertama eh kan ini ada myosin head, di sini ada myosin head. Myosin head itu ada ADP sama ada fosfat inorganik. Ini sebelumnya belum belum nempel ya. Jadi nempel itu ketika fosfat inorganiknya ini lepas. Itu baru dia attach. Myosin head attach with actin filament in myosin binding site. Nah, ini disebutnya sebagai cross bridge formation. Jadi kan setiap ATP itu dilepaskan fosfatnya, dia itu kan akan menghasilkan energi kan. Gitu. Nah, di sini energized myosin head attached to actin myofilament forming a cross bridge. Jadi fosfat inorganiknya lepas, myosin head-nya dia nempel gitu. Nah, itu dibentuk cross bridge formation. Nah, kemudian ini kan belum narik nih, baru nempel doang ya, baru nempel doang. Nah, ketika dia mau narik si kepala myosinnya ini ke sini gitu kan mau narik si aktin tuh, jadi kan sarkomernya dia memendek. Nah, itu nanti disebut sebagai power stroke gitu. Jadi ketika ADP itu, ADP kan lagi fosfat inorganiknya udah rilis tuh. Nah, sekarang ADP-nya dihidrolisis gitu kan, ADP dihidrolisis. Nah, energi kan pasti lebih besar lagi tuh. Nah, makanya ADP-nya dia lepas, dirilis. Nah, myosin head-nya dia pull di aktin gitu. Ya, kalau tadi ini baru attach, ya ini baru attach, ini udah pull, dia narik. Tadi kan ini fosfat inorganiknya dia rilis, nah ini dia ADP-nya mulai rilis gitu. Artinya kan ini baru satu fosfat, nah ini dua fosfat yang dirilis. Artinya kan energinya lebih banyak yang ini ketika dia narik. Nah, setelah dia narik, artinya si ADP udah lepas kan. Artinya otot udah kontraksi nih di sini nih, udah contract gitu, contraction di sini. Nah, kan kalau tahap selanjutnya, nah nanti di sini cross bridge detachment, artinya ya tadi kan attach, nah sekarang detachment di sini. Detachment, artinya dia harus lepas tuh. Lepasnya kalau ada apa? Kan tadi kan di sini udah nggak ada ADP sama fosfat inorganik kan. Nah, butuh ATP untuk melepaskan itu. Ketika apa? Ketika ATP-nya itu datang nih. After ATP attached to myosin. Nah, ATP-nya nanti nempel di sini. Gitu. Makanya kalau orang mati itu atau orang meninggal, dia nggak ada ATP yang memproduksinya di mitokondrianya gitu kan, udah nggak ada oksigen kan, udah nggak bisa memproduksi si ATP, makanya dia akan terus kontraksi ototnya, makanya jadi kaku di situ ya. Nah, ketika ATP ini datang, nah di sini ini ATP datang ya, ATP datang, nah itu menyebabkan cross bridge detachment, kepala myosinnya dia lepas tapi belum balik lagi ke kanan lagi ya, belum bergeser lagi. Bergesernya ketika apa? Ketika dia diubah atau dihidrolisis dari ATP menjadi ADP dan fosfat inorganik. Pakai apa? Pakai enzim myosin ATPase. Karena adanya di myosin ya, kemudian dia karena menghidrolisis ATP namanya ATPase. Ase itu merujuk pada enzim. Nah, ketika dihidrolisis, nah ini baru cocking of myosin head, dia balik lagi ke tempat semula. Yang tadinya kan dia melekuk seperti ini kan. Nah, ini balik lagi jadi seperti ini lagi gitu. Jadi ketika dihidrolisis, ATP ini ATP is hydrolyzed to ADP and phosphate inorganic, and the myosin head returns to prestride high energy or cocoa position, balik lagi ke posisi semula. Nah, di sini ada videonya, nanti kalian bisa nonton videonya, oke? Sekarang kita akan ngebahas yang namanya control and coordination in plants. Yang mana di sini sebenarnya tumbuhan itu kan banyak. Cuman kita khusus untuk membahas Venus flytraps and plants hormones. Oke, yang pertama, content coordination in plants ini dia sama, dia punya pompa ion Na sama K+, sodium and potassium ions, punya juga resting and action potential. Nah, ini yang agak beda di sini, depolarization-nya due to calcium ions itu move out. Kan dalam keadaan resting, kalau kita udah belajar neuron ya,
kan di dalam itu cenderung lebih negatif ya. Sedangkan kalau kepada action potensial ya, yang action potensial yang dalam itu cenderung positif, positif gitu kan. Nah, sebenarnya sama aja kalau misalkan yang pada hewan, pada mamalia, pada manusia, itu kan yang keluar itu ada, sorry, yang masuk itu adalah si Na plusnya kan. Nah, sedangkan kalau misalkan eh, siapa di plants di Venus flytrap ini yang keluar adalah Cl-nya gitu, Cl-nya keluar. Jadi sama aja dalam itu kalau keadaan action potensial dalam selnya cenderung akan lebih positif gitu karena Cl-nya yang keluar artinya kan kehilangan elektron seperti itu. Nah, kemudian di sini action potensialnya karena di tumbuhan itu dia nggak punya sel saraf. Nah, itu menggunakan yang namanya plasmodesmata nih, plasmodesmata. Jadi kalau misalkan lupa, misalkan ini sel ya, satu sel, ini sel lain. Nah, misalkan ini ada sel lagi. Nah, ini kan saling dihubungkan sama yang namanya si plasmodesmata. Ini plasmodesmata, ini plasmodesmata. Gitu. Dan yang karena dia nggak punya yang namanya sel saraf dan dihantarkannya via plasmodesmata aja, nah pasti lebih lambat gitu ya, transmission to slower than animal. Nah, ini kita ngebahas morfologinya dari Venus flytrap ini yang mana dari mechanical energy ya, mechanical energy atau si gerak tadi. Jadi yang namanya chemical energy ataupun electrical energy gitu. Karena kan dia nanti dimasukkan ke dalam sel-selnya gitu muatannya. Nah, di sini ada beberapa komponen. Ini gambar aslinya yang sebelah kiri gambar animasinya. Yang pertama itu nanti di sini ada stiff atau non sensory hairs. Ya, di sini ada stiff nih atau non sensory artinya ya bukan sebagai sensorinya gitu loh. Fungsinya untuk apa ya? Untuk ngelock, untuk kunci yang namanya mangsanya nih. Interlock to trap prey inside supaya dia nggak keluar. Ibaratkan kayak kayak jeruji-jeruji gitu ya. Kalau kayak penjara itu kan ada jeruji-jeruji besinya supaya nggak keluar gitu. Nah ini kayak Steve ini gitu. Kemudian dia ada bentuk daunnya dia lobes ya, lobus bentuknya melingkar gitu. Kemudian ada midribnya di tengah-tengah nih midribnya nih. Ini adalah midribnya. Kemudian nah ada yang namanya three sensory hairs. Nah ini ada sensory hairsnya di sini. Yang sebelah sini sensory hairs nih. Nah ini sensory hair. Jadi di sini yang akan bertindak sebagai uh, apa ya namanya menerima rangsangan dari luar gitu loh ya. Kemudian di sini ada yang namanya warna merah-merah itu ada nectar secreting glands itu kelenjarnya around edge of loops to attract insect. Jadi untuk merangsang si serangga itu tuh untuk datang dan kemudian ketika dia nutup dia akan dicerna oleh si enzim dari si nectar secreting glands ini. Itu. Oke, nah kita ngebahas gimana mekanismenya dia nutup dan kebuka. Venus flytrap ini nama lainnya adalah Dionaea muscipula. Gitu. Nah, yang pertama sensory hair detect stimuli. Nah, tadi kan sekitar 2 atau 3 dari si sensory hair itu tersentuh atau kalau hanya satu satu sensory hair saja yang tersentuh, nah itu sekitar 20 sampai 30 detik. Baru nanti dia bisa terangsang. Nah, artinya nanti kalau misalkan ada impuls yang datang nih, misalkan dari sini ada sensory hairs, dan dari sensory hairs kan dia pasti tergerak gitu kan ya. Nah, itu akan mengubah mechanical energy to electrical atau chemical energy. Yang mana nanti dia merangsang stimulate voltage gated calcium ionsnya itu untuk kebuka. Nah, berarti calcium ionsnya itu diffuse in kan masuk gitu ke dalam setiap sel. Masih sama karena ion kalsiumnya ini masuk, nah terjadilah peristiwa depolarisasi. Ini depolarize gitu. Ya, depolarize, kemudian terjadi action potensial. Nah, kalau tadi kan depolarisasi karena kalsiumnya itu keluar. Nah, kalau repolarisasi itu sebenarnya masih sama, K plusnya yang keluar gitu. Ya. Nah, jadi ketika dia masuk nih ke sensory hairs ini dia diantarkan nih ke sini nih ke midrib tadi. Ya, jadi spread to leaf midrib and hing cells. Nah, cell wallnya dia loosens gitu. Jadi si bagian dinding sel yang di sekitar sini ya itu dia mengalami apa ya kelenturan gitu lah. Gimana cara kelenturannya ini kan makanya saya merahkan nanti akan dibahas di opsin nanti. Ya. Nah, kemudian kalsium also enter cell and make water move into cell. Gitu. Jadi kan karena si kalsiumnya itu misalkan ini sel ya, ini sel. Kalsiumnya itu masuk, kalsiumnya itu masuk, kalsium itu masuk, kalsium itu masuk. Nah, artinya di sini konsentrasi
apa namanya, konsentrasi airnya atau water potensialnya itu jadi rendah kan ya, karena kalsiumnya itu masuk gitu. Nah, sedangkan yang di sini water potensialnya lebih tinggi, makanya nanti air juga ikut masuk sehingga selnya itu jadi turgid. Nah, jadi turgid awal-awalnya ya, jadi turgid, makanya nanti selnya itu bisa dari yang namanya convex to concave gitu. Jadi dia itu melentur dulu, karena lentur baru nanti karena ion kalsiumnya masuk ya, baru nanti dia bisa menutup si siapa namanya nih, Venus flytrap-nya. Nah, dia dari konveks ke konkav. Kalau konveks itu kan dia dari cembung ya ke konkav, itu berarti cekung. Nah, insect try to escape. Jadi kan kalau udah nutup di sini kan inseknya nih pasti dia bergerak-bergerak dong. Akhirnya nanti dia merangsang si sensory hair-nya ini kan, tiga ini nih. Nah, semakin dia banyak bergerak, semakin banyak ion kalsium untuk dihasilkan sehingga menstimulasi si kelenjar untuk memproduksi digestive enzyme via vesicle. Ya, jadi dibawa sama vesicle dari karena ion kalsium tadi menghasilkan si enzim hidrolitik. Nah, ya udah dia digest yang sampai 1 minggu, 2 minggu tergantung ukuran serangganya. Nah, ketika si serangga itu udah mati, udah dicerna semuanya, nggak ada apa-apa lagi, berarti kan nggak ada pergerakan dong ya. Nah, ini no stimulation, nah leaf reopen, balik lagi. Nah, next. Nah, kita bahas plant hormones. Jadi, plant hormones, kalau hormon itu bisa sebagai regulator. Nah, produce in variety of tissue. Jadi, di beberapa jaringan, hormon itu bisa diproduksi. Dan yang pasti move by diffusion or active transport in phloem and xylem sac atau cairan phloem dan xylem. Kan kalau misalkan hormon itu di manusia kan lewat pembuluh darah. Nah, kalau ini dia lewat yang namanya pembuluh xylem dan pembuluh phloem, cairannya. Ada apa aja yang dibahas? Ada auksin, gibberellin. Sebenarnya banyak ya hormon itu ya. Auksin, gibberellin, abscisic acid, sitokinin, kemudian asam traumalin, kemudian kaulokalin, dan filokalin, ya rizokalin dan banyak lagi gitu. Cuman di sini ngebahas hanya auksin dan gibberellin. Kalau ABA kan udah nih abscisic acid, dia kan respon environmental stress. Jadi kalau dia minim minim air, kalau misalkan minim nutrisi itu pasti hormon ABA-nya dia tinggi gitu. Ya kayak kalau kemarin tuh kan berarti kalau temperaturnya panas, ABA-nya tinggi sehingga menutup yang namanya stomata atau daunnya menjadi gugur. Atau nanti di sini keadaan biji, nah keadaan biji itu, nah hormon ABA-nya dia lagi tinggi karena kan dia nggak dapat air, jadi belum bisa berkecambah gitu. Nah dipengaruhi nanti sama gibberellin. Nah, auksin tuh untuk elongation of roots and shoots. Jadi di ujung batang sama di ujung akar. Itu si auksin ya. Nah, kalau misalkan gibberellin, dia kurang lebih sama untuk pemanjangan pemanjangan sel juga stem elongation, tapi di situ nanti ada mekanisme yang sedikit berbeda. Dan yang lebih spesifik nanti akan kita bahas di gibberellin yaitu adalah seed germination. Oke, kita masuk ke auksin. Auksin itu kita sebut sebagai IAA atau indole triacetic acid gitu. Synthesized in meristem. Meristem itu kan kita udah bahas juga di transport in plants, yang mana si meristem ini adalah jaringan yang masih muda yang terus-terus membelah. Karena yaitu fungsinya untuk growth, pertumbuhan. Dengan cara apa? Cell division, cell elongation, sama cell differentiation. Kita khusus ngebahas di sini yang poin nomor 2. Jadi cell elongation by absorbing water. Jadi ketika air itu masuk ke dalam sel, artinya kan sel itu bertambah volumenya. Nah, itu bisa semakin membesar karena hormon si auksin. Nah, karena tadi kan di sini ada cell wall loosens gitu kan ya. Nah, ini akan kita bahas di hormon auksin. Nah, ini ada struktur kimianya ya, cukup kalian tahu aja nih ada struktur kimianya ya. Gitu. Nah, gimana cara mekanismenya gitu. Jadi auksin control growth by elongation, pemanjangan. Jadi kan kalau misalkan si tumbuhan itu kan misal ini tunas ya, ini akarnya. Artinya ini tunasnya akan tumbuh ke atas, akarnya akan tumbuh ke bawah kan. Yang mana kan kalau letak jaringan meristem itu kan ada di ujung gitu. Jadi dia di ujung-ujung ini kedua ujungnya ya dia hanya fungsinya membelah 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 membelah. Nah, nanti dirangsang sama hormon auksin yang di bagian sininya itu untuk yang namanya pemanjangan sel. Jadi kan analoginya gini, kalau sel tumbuhan itu kan ya semoga masih ingat ya di sel mitotic cell cycle, ini kan sel tumbuhan ketika dia membelah kan dia nggak ketarik ke atas atau ke bawah gitu kan ya untuk jadi dua sel, tapi dia membuat yang namanya cell plate kan di sini kan. Nah, artinya kan sel ini kan semakin kecil.
Nah, tapi dengan hormon auksin ini nanti dinding selnya jadi lebih lentur. Nah, airnya jadi banyak yang masuk gitu. Nah, nanti makanya selnya bisa lebih panjang lagi sama kayak semulanya gitu. Makanya kalau dilihat di tumbuhan itu kan awal-awal di meresan tuh jaringannya kecil-kecil, pendek-pendek gitu. Nah, tapi setelah itu baru keisi air H2O, makanya selnya bisa panjang lagi gitu. Nah, gimana caranya? Jadi gini, auksin ini menstimulasi yang namanya ion hidrogen itu untuk keluar di sel. Jadi H plus ions move out of cells. Jadi misalkan ini inside cell nih, ini inside cell. Gitu. Nah, ini adalah cell wall-nya nih, ini cell wall. Kan kalau sel wall itu kan terdiri dari selulose kan. Terdiri dari selulose. Semoga masih ingat struktur selulose ya. Ini yang segi 6 ini dari beta glukos. Di sini beta glukos lagi, di sini beta glukos lagi gitu kan. Nah, dia tersusun secara satu garis, satu garis, satu garis seperti ini nih garis-garisnya. Yang mana setiap selulose ini itu dihubungkan sama yang namanya hydrogen bond kan. Ini yang warna ungu putus-putus ini nih. Nah, itu adalah hydrogen bonds. Nah, balik lagi ke sini. Jadi auksin ini itu menstimulasi ion H+ itu untuk keluar dari sel gitu. Nah, kan kalau misalkan kita tahu nih H+ ini ketika dia keluar dari sel, artinya kan kebanyakan H+ ini banyak keluar. Makanya nanti berpengaruh sama yang namanya pH. Gimana pH-nya? pH-nya jadi lebih rendah atau lebih asam di situ. Yang mana pH asam itu membuat protein ekspansin itu teraktivasi ya. Protein ekspansin itu di mana? Nanti di dinding sel gitu ya, supaya nanti proteinnya itu bisa membuat dinding selnya jadi lebih lunak. Ini jadi loosening hydrogen bonds atau ya hydrogen bondsnya dia apa namanya jadi terputus gitu kebanyakan between cellulose ini gitu. Jadi ini keputus, misalnya keputus, tapi bukan berarti putus semua ya gitu. Yang mana kan artinya kalau semakin banyak ini ikatan hidrogen gitu kan ya, segini gini gini, misalkan ini ada suatu yang menghubungkan, nah ini kan semakin kuat. Tapi kalau misalkan diputus beberapa, nah itu kan jadi lebih renggang gitu kan, makanya jadi lebih eh loosening itu apa sih namanya, longgar gitu lah ya, jadi eh, lebih lentur gitu. Nah, yang mana selain dia merangsang ion H+ untuk keluar, nah ini juga merangsang K+ channel untuk apa? Untuk kebuka sehingga K+ channel yang ada di luar, nah ini bisa masuk ke dalam gitu. Yang mana K+ ini kan masuk ke dalam nih, makin banyak K+ yang masuk. Nah, makin banyak K+ yang masuk berarti membuat potensial airnya jadi lebih rendah, sedangkan yang di luar tadi kan di sini solutnya banyak. Jadi solutnya kan menurun kan karena banyak kapas yang masuk. Berarti kan water potensialnya lebih tinggi gitu kan. Nah, makanya airnya itu bisa masuk ke sini. Ya H2O-nya lewat yang namanya protein aquaporin gitu. Nah, ya udah nih via osmosis via aquaporin. Nah, semakin ibaratkan ada suatu tadi nih ada suatu sel. Kemudian sel itu membelah nih jadi titik-titik, ya kan? Nah, kemudian keisi air di sini H2O, H2O, H2O. Ibaratkan kalau kamu ngisi balon dengan air, balon itu akan membesar kan? Nah, ya udah selnya jadi memanjang karena keisi air. Kenapa nggak pecah ya? Karena masih dinding sel kan sifatnya rigid. Nah, ditambah lagi tadi dinding selnya sifatnya jadi lebih lentur gitu. Makanya nanti dia bisa memanjang selnya gitu. Makanya itu peran hormon auksin untuk yang namanya pertumbuhan atau cell elongation gitu. Nah, lanjut kita ke gibberellin. Jadi gibberellin ini disintesis kebanyakan di setiap sel tumbuhan. Nah, kalau misalkan pada biji, nah itu dia disintesisnya di embrio. Itu nih strukturnya seperti ini, nggak perlu dihafal, cukup kalian tahu aja. Nah, ini tinggi konsentrasinya di young leaves, stem, and seeds. Nah, kalau tadi ini seeds ini kita khusus nanti akan ngebahas letaknya itu ada di embrio. Kemudian fungsinya sama kayak auksin tadi, cell extension, cell elongation in stem by different way of auksin. Jadi sedikit berbeda. Kalau tadi ini kan dengan yang namanya ion K+ sama H+ H2O masuk gitu kan ya. Nah, kalau ini gibberellin stimulate XET gitu, XET enzyme to break hydrogen bonds. Kalau tadi kan H+-nya tuh yang memutuskan ikatan hidrogen. Nah, kalau ini adalah XET-nya. Jadi ya udah XET-nya jadi longgar. Sorry, hydrogen bonds-nya jadi keputus, jadi longgar, jadi lebih lunak. Nah, airnya itu masuk. Jadi ya udah, cell wall-nya itu bisa lentur dan
selnya itu jadi bisa memanjang. Nah, cuman lebih spesifiknya kita akan ngebahas gibberellin ini sebagai seed germination atau perkecambahan biji. Yang ini nanti ada istilah germination sama ada dormancy. Jadi dormancy ini when the seeds apa namanya in conditions not unfortunate gitu. Jadi yang tidak menguntungkan gitu ya. Jadi kalau misalkan biji itu tadi ya, kalau misalkan biji itu nggak ada air, ya hormon ABA-nya dia tinggi, nggak akan berkecambah. Sedangkan gibberellinnya dia rendah gitu loh. Ya, ini nggak ada peristiwa, nggak ada air di sini. Misalkan kayak saya simpan biji ini di plastik, saya simpan kan nggak bakal tumbuh-tumbuh gitu loh. Kecuali nanti kalau ada air gitu. Nah, jadi ketika ada air, nah itu dia akan merangsang hormon gibberellin ini nih untuk yang namanya break seed dormancy. Jadi keadaan biji itu lagi nggak menguntungkan karena ada air atau kondisi lagi tidur deh. Ibaratkan kalau beruang kutub itu kan lagi hibernasi, kalau misalkan si biji ini lagi dormansi gitu. Cuman beda istilah aja. Makanya di sini Brexit dormancy ketika ada air gitu. Jadi ibaratkan ketika dormansi ini lagi dormansi. Nah, ketika ada air yang masuk, H2O-nya masuk. Nah, itu peristiwa yang namanya imbibition. The imbibition when water enter to the seeds and break seed dormancy. Nah, ketika proses imbibisi ini ada, airnya masuk dong nih, airnya masuk dong ke dalam yang namanya biji, ya kan? Nah, ini merangsang yang namanya nih water uptake initiate germinations. Dia merangsang si embrio ini, ya, embrio ini rilis yang namanya gibberellin. Yang mana kan tadi si gibberellin ini kan dihasilkan dari si embrio tadi kan. Nah, gibberellin ini ya, jadi gini, ini embrio nih. Sebentar, saya potong ini balik ke sini. Ini embrio. Yang warna abu-abu ini adalah endosperm. Nah, yang warna oranye ini namanya aleuron. Ya, cukup tahu tiga itu, embrio, endosperm, sama aleuron. Embrio ini yang cikal bakal tumbuhan itu nanti akan berkecambah. Jadi misalkan ini biji, nanti akan berkecambah seperti ini kan. Itu. Nah, itu dari embrio. Kemudian endosperm ini dia containing starch reserve atau reservoirs of starch. Jadi dia penyimpanan yang namanya cadangan makanan itu di endosperm gitu. Sedangkan kalau aleuron layer itu adalah yang nanti bisa mensintesis yang namanya amylase. Sebenarnya banyak ya, ada amylase, protease, ada lipase gitu. Cuman di sini khusus amylase saja. Nah, embrio rilis gibberellin. Yang mana si gibberellin ini nanti merangsang stimulate aleuron to produce amylase. Gimana caranya dia memproduksi amylase dengan gibberellin ini? Yang saya buat merah ini nanti saya jelaskan sedikit aja. Untuk mekanismenya nanti akan dibahas di chapter selanjutnya, discuss later. Intinya gibberellin dia mensimulasi aleuron untuk memproduksi amylase. Nah, amylase ini dia breakdown endosperm from starch to maltose gitu. Jadi dia break endosperm ya. Break endosperm atau hydrolyze endosperm, atau dia break starch to maltose gitu. Dia memecahkan yang tadinya dia polisakarida menjadi monosakarida. Ya udah, nanti si maltose-nya ini dia bisa diserap ya, observed by embryo. Udah. Jadi karena dia dipecah jadi molekul yang lebih kecil, makanya dia bisa diserap oleh yang namanya embrio seperti ini. Ya udah, nanti embrionya dapat makan, jadi berkecambah gitu. Jadi itu proses gimana caranya biji itu berkecambah. Nah, sekarang kita balik ke sini. Gimana caranya si aleuron itu ngebentuk yang namanya si amilase atau enzim. Enzim itu kan protein, berarti berhubungan sama proses sintesis protein. Sintesis protein itu kan terdiri dari transcription sama translation. Nah, yang mana gibberellin ini nanti ada yang namanya DELA. DELA ini sebagai apa ya? Pengontrol juga ya. Pengontrol yang namanya seed germination. Artinya kalau kondisi itu lagi fase dormansi, ya DELA-nya itu berarti lagi banyak gitu. DELA ini yang ini DNA nih, ini DNA. Misalkan ini nanti ada promoter. Promoter itu adalah ketika, semoga masih ingat ya materi di AS level. Nanti di depan promotor kan ada yang namanya start codon gitu kan.
Nah, harusnya si PIF ini adalah transcription factor, nanti akan kita bahas. Transcription factor itu berarti kan dia yang memicu transkripsi. Cuman kalau lagi nggak ada air, ini delanya dia nempel di sini di DNA. Makanya nanti si PIF ini dia nggak bisa berikatan di sini, transcription factornya di situ nggak bisa berikatan, ya udah nggak bisa disintesis tuh jadi protein kan. Ini kan DNA nih mau dibuat protein. Terus juga ditambah lagi nanti RNA polimerase ya, RNA polimerase yang mana membentuk mRNA kan, berarti itu nggak bisa berikatan gitu. Nah, tapi karena ada hormon Gibberellin kan tadi dipicu dari mana? Dari si embrio. Kenapa embrio bisa menghasilkan Gibberellin? Karena yang dari proses imbibisi, ada air. Nah, Gibberellin datang. Ngapain? Dia memecah yang namanya si Dela ini, dipecah. Gibberellin datang memecah Dela, ya udah nggak ada Delanya. Nanti PIF bisa berikatan di sini. Lanjut ke tahap yang namanya transcription gitu. Udah nanti bisa masuk ke translation, disintesis jadi protein, jadilah ini si amilase. Amilase untuk apa? Ya untuk yang namanya memecah endosperma, memecah amilum menjadi maltose. Ya udah maltose dia diserap lagi oleh embrio. Jadilah namanya germination atau perkecambahan. Tumbuh deh. Selesai. Thank you, content coordination. Thanks for helping me reach my potential.